Jadi price efficiency teori ini sebenarnya menjabarkan tentang yang imbalance ya. Nah, jadi seperti yang telah dipelajari sebelumnya, pergerakan harga merupakan hasil dari interaksi antara buyer dan seller yang berjalan dari waktu ke waktu via pemenuhan order yang kemudian ditampilkan dalam bentuk range expansion di chart, termasuk proses transisi keduanya yang lebih lanjut kita kenal dengan pembentukan SD zone. Nah, jadi interaksi buyer seller terlihat ada transisi dari range expansion di chart kita ya. Nah, di sanalah kita bisa identifikasi SD zone. Nah, yang kalau kita kerangkakan nih, artinya kita akan melihat di satu kondisi harga terlihat bergerak ranging atau flat atau sideways. Nah, artinya di kondisi tersebut sebenarnya harga berada dalam kondisi ini nih. Antara buyer sama seller itu dia masih di posisi equilibrium state. Nah, itu yang kita sebut nature atau sifat price action-nya dia efisien. Jadi setiap ada buyer dipenuhi dengan seller, terus pergerakannya rapat, dia seimbang atau balance. Nah, ketika proses expansion terjadi, nah di sanalah kita sebut fase pergerakan harga dia memasuki kondisi ini, one side state. Ingat konsep aggressive order sama passive order di materi SD zone creation. Nah, ketika expansion terjadi, artinya ini ada pelaku pasar yang menggunakan tipe aggressive order yang menyebabkan harga bergerak ke satu sisi. Makanya kenapa kita sebut sebagai one side state. Nah, artinya jika itu terjadi, kita tahu di belakang itu ada aktivitas yang mungkin trader kelas besar menggunakan tipe atau pendekatan aggressive order. Nah, sehingga itu menyebabkan secara price action sifatnya masih inefisien. Jadi satu sisi ya. Nah, kenapa? Nah, karena disitulah yang kita sebut adanya imbalance, area imbalance di mana terlihat adanya gap atau price action yang inefisien. Nah, ingat nih teman-teman, banyak istilah di luar sana ya. Nah, mungkin di Trade Wisdom nanti kita akan fokus menggunakan istilah yang paling simpel aja, imbalance. Nah, cuman beberapa analogi lain yang teman-teman juga mungkin sering dengar di luar, ada yang menyebut imbalance ini sebagai inefficiency zone atau IZ, ada juga yang menyebut sebagai fair value gaps atau FVG, ada juga yang menyebut sebagai liquidity void atau LV. Nah, jadi ini cuma perbedaan istilah, cuman secara konsep sebenarnya semua sama-sama menggambarkan imbalance. Terlihatnya ada gap di pergerakan harga. Nanti cari identifikasinya di page berikutnya. Nah, intinya di dalam price efficiency teori, interaksi buyer dan seller ini juga akan menunjukkan perubahan price action dari kondisi seimbang atau efisien tadi ya, ke kondisi tidak seimbang atau inefisien, dan terus berulang secara berkelanjutan. Nah, jadi nanti dari efisien, inefisien, terjadi imbalance, antisipasi kita harga akan imbalance, harga akan rebalance, kembali efisien lagi sebelum mungkin membentuk imbalance berikutnya, dimitigasi, rebalance lagi, efisien lagi sebelum membentuk expansion atau inefficient atau imbalance zone berikutnya. Nah, jadi proses atau siklus itu akan berulang. Nah, mengingat kembali bahwa harga terbentuk dari pertemuan buyer dan seller, maka kita juga bisa antisipasi bahwa pergerakan harga pada akhirnya akan senantiasa efisien. Hanya faktor waktunya yang tidak bisa kita pastikan kapan. Nah, jadi bisa dimitigasi sekarang, bisa rebalance sekarang, atau imbalance tersebut masih tersisa hanya untuk di rebalance di kemudian hari. Nah, intinya pada suatu waktu akan rebalance, cuman kita nggak tahu waktunya kapan. Nah, cara identifikasinya, nah jika dilihat tampilan pada candlestick chart ya, imbalance dapat diidentifikasi dengan melihat formasi 3 data candlestick. Di pergerakan bullish imbalance ini terjadi ketika high candle pertama ini tidak bertemu dengan low candle ketiga. Konsep yang sama berlaku untuk candle selanjutnya. Nah, contohnya di sini kalau misalnya ada 3 candle ya, candle yang 1, 2, dan ketiga. Nah, teman-teman cukup lihat nih, untuk yang imbalance terjadi ketika bullish expansion ke atas, berarti ada imbalance kalau high candle yang pertama dibandingkan dengan low candle yang ketiga, ini nggak ketemu atau ada gap. Nah, disitulah kita kategorikan sebagai imbalance. Nah, termasuk juga high candle yang kedua dengan low candle yang keempat, kalau misalnya nggak ketemu, nah di situ juga kita kategorikan di sana masih ada imbalance harga. Nah, berlaku hal yang sama ya untuk kondisi sebaliknya di bearish imbalance. Jadi
Kalau bearish imbalance berarti kita lihat low candle pertama dengan high candle ketiga. Kalau nggak ketemu week to week, berarti di sana ada imbalance. Konsep yang sama juga untuk low candle kedua dengan high candle keempat. Ada gap, berarti di sana ada imbalance. Nah, jadi secara konsep sekali lagi tanpa dibatasi oleh waktu, artinya bisa terjadi dalam waktu pendek ataupun panjang, sekarang atau nanti. Nah, kondisi imbalance ini akan kembali ke titik seimbang atau rebalance. Jadi bakal imbalance, cuman kita waktunya sekali lagi nggak tahu kapan. Bisa di balancing sebagian dulu, mungkin dia break structure lagi, hanya untuk di balancing di kemudian di kemudian hari sebelum mungkin harga melanjutkan intensi sebelumnya, atau malah balik arah imbalance dan demand zone yang belum termitigasi ini dijadikan tenaga hanya untuk memitigasi imbalance baru yang terbentuk atau supply zone baru yang terbentuk dari price action yang terkini. Nah, jadi cuman pada akhirnya price action akan senantiasa efisien. Semua buyer akan ketemu dengan semua seller. Semua order pada akhirnya akan terpenuhi. Nah, itu yang menjadi uh, nature atau mekanisme pasar ya. Nah, jadi kondisi rebalance ini artinya sisa-sisa order sebelumnya akan terpenuhi berdasarkan interaksi buyer dan seller. Nah, cuman ini catatan ini yang saya mau highlight hari ini ya. Ini cakupan yang terakhir untuk hari ini. Nah, jadi teman-teman perhatikan karena kita belajar multi time frame analysis, berarti kita juga perlu kenal istilah higher dan lower time frame imbalance. Nah, ada istilah yang sering kedengaran nih, time doesn't know price, price doesn't know time. Artinya waktu itu tidak mengenal harga dan harga tidak mengenal waktu. Nah, termasuk juga dengan kondisi imbalance ini. Nah, karena yang sama-sama kita ketahui ya di pasar atau di mekanisme pergerakan harga di chart ini kan time frame itu banyak nih. Ada daily, weekly, monthly, H4, M15, H1, M1. Nah, kondisi imbalance ini akan senantiasa bisa terlihat di semua time frame secara spesifik ataupun dalam kombinasinya. Nah, selamanya kita nggak bakal bisa tahu nih harga akan fully balancing untuk kondisi imbalance di time frame yang mana. Nah, selamanya kita nggak bisa tahu secara pasti. Nah, cuman konsep multi time frame analysis sama higher dan lower time frame ini kita pergunakan untuk uh, tetap aware atas kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di pasar. Nah, jadi contohnya narasinya seperti ini. Berlaku untuk semua komponen di price action ya. Nah, termasuk proses pemenuhan imbalance atau proses rebalance ini pun ini tidak mengenal batas waktu, bisa terjadi kapan aja dan bisa terjadi di time frame manapun. Jadi kita tidak bisa selamanya mengetahui secara pasti kapan dan di mana proses ini terjadi. Nah, dengan memenuhi dan memahami hubungan antara higher dan lower time frame, kita dapat tetap mengerti dan menyadari bahwa terpenuhinya imbalance di suatu time frame tidak selamanya berarti juga memenuhi imbalance di time frame lainnya. Jadi bisa aja imbalance di M15 sudah terpenuhi, tapi ternyata di M5 atau M1-nya masih ada, atau sebaliknya. Nah, jadi dengan pemahaman ini, kita bisa tetap open-minded atas beberapa kemungkinan yang dapat terjadi sehubungan dengan proses rebalance di pergerakan harga ya, dan menggunakan informasi yang tersedia untuk menyesuaikan antisipasi kita selanjutnya. Nah, jadi ini yang tadi di depan ada contoh untuk kondisi apa pembentukan demand zone yang memenuhi 3 kriteria dasar kita ya, dia break structure dengan momentum, memenuhi impulsive nature, tapi dia tidak terlihat imbalance. Nah, tapi karena kita tahu secara kriteria dasar dia masih memenuhi break structure, terus juga impulsif, nah kita jangan langsung abaikan ini. Nah, kita cek dulu. Nah, dengan cara kita bisa zoom in ke 1 atau 2 time frame di bawahnya. Kita cek di sana ada imbalance enggak. Nah, jadi misalnya di higher time frame-nya kelihatan week to week-nya ketemu ya, jadi nggak ada imbalance ya. Price action-nya cukup efisien. Nah, kita zoom in misalnya 1 time frame ke bawahnya, nah ternyata pergerakan harga yang terlihat di sini, misalnya kalau kita terapkan multi time frame analisisnya ya. Nah, mungkin kalau besarannya seperti itu, kita lihat detailnya, ternyata detailnya juga sama nih. Dia ada naik dulu, dia turun, naik lagi, turun, naik lagi, turun, naik lagi, turun, naik lagi. Nah, dalam skala yang lebih besar. Nah, di time frame yang lebih besar mungkin dia nggak kelihatan karena week to week-nya
ketemu, sementara di time frame lebih kecil, week to week-nya mungkin nggak persis ketemu gitu. Nah, ini kita bisa telusuri lebih lanjut di time frame yang lebih kecil. Nah, bisa jadi di time frame lebih besar dia efisien, ternyata di time frame yang lebih kecil, ini kita lihat, oh ternyata di sana masih ada imbalance, ada imbalance, ada imbalance. Nah, informasi ini kita bisa pergunakan untuk membantu kita memberikan keputusan apakah kira-kira supply demand zone yang terlihat di higher time frame ini masih layak atau tidak untuk kita jadikan area perhatian. Nah, tentunya dengan kombinasi dari komponen yang lain ya. Misalnya dia berada di bullish market structure, terus ini harga juga dia bisa breakout structure, impulsif. Di sini dia juga di area discount dari higher time frame ya. Cuma di higher time frame nggak kelihatan ada konfirmasi imbalance. Nah, kita zoom in ke time frame lebih kecil, ternyata di sana masih ada imbalance. Nah, artinya ini masih cukup valid kita jadikan area perhatian. Nah, cuman kalau misalnya ternyata di higher time frame ini dia nggak ada imbalance, terus kita cross check juga ternyata di time frame yang lebih kecil ternyata dia juga sudah efisien ya. Nah, ini juga bisa menjadi konfirmasi sebaliknya. Artinya, oh kemungkinan besar demand atau supply zone higher time frame ini sudah nggak terlalu high probable untuk kita pantau. Kenapa? Karena memang dia sudah nggak price action-nya sudah efisien. Artinya kemungkinan besar sudah tidak ada lagi sisa-sisa order yang kita harapkan jika harga kembali ke area tersebut bisa menopang atau memberikan tenaga baru harga untuk melanjutkan intensinya. Nah, karena mungkin sudah efisien, tidak ada sisa order, malah harga membentuk likuiditas yang nanti kita kenal dengan trendline liquidity ya. Ini yang biasanya juga terbentuk dari proses mitigasi demand ke demand. Nah, artinya ini bisa bantu kita untuk ya udah daripada kita memaksakan untuk mencari peluang buy di sana karena kita tahu ini secara evidence sudah nggak terlalu ada alasan yang high probable untuk kita jadikan area perhatian ya. Ya udah mending kita sabar untuk menunggu perkembangan price action selanjutnya. Nah, siapa tahu ternyata harga hanya ngebreak untuk ngambil likuiditas di bawah semua trendline liquidity dan zona demand yang sudah nggak ada imbalance tadi hanya untuk membentuk demand zone yang baru itu. Nah, jadi daripada kita mungkin di sini dijebak dengan ada lower time frame confirmation, kita masuk ternyata kena stop loss dulu hanya untuk dijadikan likuiditas buat si institutional trader membentuk demand zone baru yang lebih high probable gitu. Nah, jadi ini bisa bantu kita untuk minimalisasi unnecessary losses di pasar juga. Nah, ini ya, ini sedikit tambahan pengetahuan untuk yang higher dan lower time frame imbalance. Oke. Nah, jadi mungkin ini sampai sekian nih untuk yang materi yang saya rencanakan untuk sesi 1 hari ini ya. Nah, saya open sesi tanya jawab sebentar nih sebelum saya tutup. Nanti kita lanjut besok. Jadi besok mungkin sekilas besok kita akan mulai masuk ke additional confluence factor yang pertama yang tentang supply demand flip ya sama breakdown-nya. Nah, termasuk besok yang saya mau fokuskan apa yang teman-teman sudah pelajari mulai dari supply demand zone creation, variasinya, hidden supply demand zone, termasuk yang hari ini dan besok pagi kita bahas. Nah, di sesi kedua besok saya mau fokuskan kita coba walkthrough sama-sama ke candlestick chart yang sesungguhnya. Kita ambil contoh di Euro USD ya. Nah, nanti besok saya mau ngajak teman-teman latihan bareng nih. Coba ini kita dari misalnya blank chart, berdasarkan pemahaman yang teman-teman sudah dapat, coba masing-masing coret-coret di chart, nanti kita pakai annotation tool, mana supply demand zone yang teman-teman anggap atau asumsikan, oh ini kayaknya cukup high probable nih, dengan memperhatikan semua konsep yang sudah kita pelajari sampai besok pagi. Nah, jadi besok saya mau lebih fokus di sana, karena ini kita sudah masuk ke salah satu komponen yang paling major di strategi kita ya, selain market structure yang lalu. Nah, kita udah masuk supply demand zone karena ini yang jadi rutinitas kita nanti ketika melakukan market analysis. Gimana caranya milih point of interest yang layak untuk kita pasang alert di sana untuk cari peluang gitu. Termasuk nanti kalau masuk ke entry type di lower time frame confirmation, konsep yang sama kita juga gunakan untuk memilih supply demand zone di lower time frame yang high probable untuk kita jadikan level untuk entry-nya gitu. Nah, ini makanya besok saya mau
lebih fokus ke latihan bersama atau walkthrough gitu. Nah, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan, bebas. Kok nanya kok? Ya, Kurniawan. Kita bisa identifikasi nggak perbedaan antara misalnya gini, harga sedang trend bullish, Mm-mm. terus terbentuk demand zone, Mm-mm. kemudian demand zone dan apa namanya poin low poinnya ketembus, itu kan kalau seakan-akan dia membentuk trend bearish kan, tapi Nah, ternyata dia cuma mengambil likuiditas. mitigasi demand yang paling bawah, Ini kemudian kan. dia lanjut trend bullish lagi. Nah Ya, ya kayak gitu. ya ini sering Itu nih. kita bisa identifikasi nggak bedanya? Nah, jadi ini kalau kita ini ya, kalau yang selama ini saya alami ya, ini salah satu pertanyaan yang never ending nih kalau kita masuk ke apa konsep smart money konsep ya. Nah, jadi ini apa ya? Ini saya nggak tahu nih teman-teman bisa paham nggak? Sebenarnya kalau kita belajar apa ya? Belajar teknis technical analysis yang dasar itu kan kalau teman-teman pernah kenal yang namanya Dow teori kan simpel sebenarnya yang namanya bullish market structure kan dia higher high higher low ya. Kalau bearish market structure kan lower high lower low ya. Nah, artinya ketika struktur itu di violet di sana sudah teridentifikasi ada kemungkinan perubahan tren. Nah, sampai di sana nih itu yang Dow teori. Nah, cuman ketika kita masuk ke konsep liquidity, nah ini yang kalau di SMC teman-teman sering dengar ada teori yang lain yang disebut dengan Wyckoff teori. Nah, Wyckoff teori itu sebenarnya melengkapi Dow teori, artinya proses perubahan atau transisi atau pergeseran structure di pasar sebenarnya nggak cukup kalau kita cuma lihat dari structure. Kenapa? Karena ada elemen liquidity. Nah, itu yang ditambahkan di Wyckoff teori. Nah, cuma kalau kita kembali ke apa ke pertanyaan Kurniawan ya. Nah, makanya kenapa di Trade Wisdom pun nanti teman-teman kalau sudah masuk ke putting it all together sebenarnya di forecast saya juga sudah sering share kenapa ketika kita mencari suatu jenis opportunity ini selalu ada kita cari peluang yang pro trend atau counter trend. Ada yang cari sell short atau buy long atau yang kita pendekatannya buy to sell atau sell to buy. Nah, karena selama ini yang Kurniawan tanyakan tadi, kita selamanya nggak bakal bisa tahu pasti Kurniawan ketika misalnya di dalam bullish market structure, ketika harga meninggalkan demand zone baru maupun demand zone yang lama ya, yang belum termitigasi ya. Nah, ketika bearish shift terjadi, di sini akan selalu ada dua kemungkinan. Apakah ini memang terjadi shifting yang menjadi indikasi awal harga kemungkinan akan berlanjut bearish, itu kemungkinan yang pertama. Nah, kemungkinan kedua memang ini ada kemungkinan proses shifting yang terlihat tadi ini hanya merupakan bagian dari liquidity manipulation, hanya untuk mengambil likuiditas tambahan sebelum melanjutkan bullish-nya gitu. Nah, jadi ini memang kita di benak kita memang tetap harus ada dua antisipasi ini. Kurniawan, kita nggak bakal tahu di kondisi mana ini terjadi sebagai liquidity grab atau malah ini bearish shift yang valid. Nah, yang kita bisa lakukan adalah makanya seringkali saya sebutkan kita react, don't predict. Jadi jangan prediksi tapi kita bereaksi. Nah, artinya ketika misalnya saya coba tanya ya. Nah, ketika harga di bullish market structure ketika dia bearish shift seperti ini. Ini pemahaman teman-teman apa nih? Kalau dari sisi tren yang terjadi apa kalau kondisi ini terjadi? Bullish apa bearish kalau seperti ini? Masih bearish shift ya, belum terkonfirmasi sebagai bearish trend. Kenapa? Ingat, karena syarat utama bearish trend terjadi, at least sudah ada 2 kali penembusan structure di sana yang mengkonfirmasi bahwa struktur bearish memang valid dengan adanya high, low, lower high, lower low. Nah, itu valid sebagai bearish trend confirmation. Nah, sementara ketika harga masih bearish shift, ingat ini belum atau bukan berarti bahwa tren sudah valid berubah dari bullish menjadi bearish. Indikasinya yes, ada transisi. Nah, sekarang pertanyaannya kita lihat. Nah, makanya kenapa kita ada beberapa confluence factor yang kita gunakan untuk identifikasi supply demand zone. Nah, sekarang saya tanya, ketika harga dia menunjukkan ada bearish shift di sini,
ada break nih. Kapan teman-teman analogikan atau asumsikan break of structure ini valid atau nggak valid? Konfirmasinya apa? Yang bisa untuk jadi perhatian kita, oh ini break of structure valid atau enggak? Yang pertama apa? Kalau menembus body candle. Betul, berarti kan ada penembusan structure, dia body close candle. Oke, itu yang pertama. Terus yang lain? Impulsif. Impulsif, momentum. Termasuk juga, artinya kalau ini memang dia bearish shift, berarti kan kemungkinan kalau kita mau antisipasi kemungkinan indikasi perubahan bias dari bullish menjadi bearish sedini mungkin, berarti kan di atas kita antisipasi ada kemungkinan pembentukan supply zone kan. Nah sekarang kembalikan 3 key confluence factor yang tadi kita sudah pelajari untuk pembentukan supply zone, berarti apa? Yang pertama, dia break structure nggak? Oke, iya, cek yang pertama. Yang kedua, break structure-nya impulsif, momentum, ada imbalance nggak? Oke, cek yang kedua. Yang ketiga, dia masih fresh nggak? Otomatis masih fresh ya. Kalau dia masih pertama, berarti valid. Nah, artinya ketika ini terjadi, terserah ini apakah dia bakal mau grab liquidity hanya untuk bergerak lebih tinggi, atau dia mantul untuk memitigasi supply sebelum bergerak lebih turun, kita nggak terlalu perlu khawatir. Nah makanya kenapa react don't predict. Sebenarnya kita gunakan semua informasi dan konsep yang sudah kita pelajari untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Nah jadi makanya selama di sini misalnya terpenuhi ya, dia break structure, body close candle di bawah low, ada imbalance, terus ada supply yang clear. Apalagi mungkin misalnya dia ditambah lagi informasi confluence factor. Oh ternyata dia sweep liquidity juga di sana. Kemudian ditambah lagi konfirmasi yang lain. Oh ternyata harga kembali ke higher time frame supply sehingga menyebabkan M15 kita balik arah dan terjadi bearish shift. Nah artinya apa? Artinya supply zone yang di sana ini kan high probable nih untuk kita jadikan point of interest untuk cari peluang sell atau short, terlepas harga mau ngapain. Dia mau ke atas langsung ditembus, berarti kan kita loss nih. Kalau entry langsung ya, at least kita risk kan sudah dibatasi, jadi jangan khawatir. Atau mungkin harga ternyata kembali ke sana, dia ngasih reaksi untuk melanjutkan intensi bearishnya. Nah, di kondisi tersebut mungkin kita dapat profitnya gitu. Nah, cuman karena kita tahu itu kemungkinan yang pertama ya. Karena kemungkinan yang pertama, evidence-nya menunjukkan bahwa kemungkinan supply ini akan di-respect, probabilitasnya cukup tinggi. Berarti kita tetap cari sell di sana. Cuman karena secara pemahaman kita juga tahu kemungkinan yang kedua adalah bisa jadi proses bearish shift yang terjadi ini hanya manipulasi liquidity, hanya untuk memitigasi demand zone yang juga masih valid di bawah. Kenapa? Karena dia memenuhi 3 confluence factor kita. Dia break of structure, impulsif, momentum, ada imbalance juga, kemudian juga dia masih unmitigated. Nah, makanya kalau ini terjadi ya, yang saya sering gunakan nih, yang saya sering lakukan, ini jadi alternatif setup buy to sell yang high probable buat saya. Kenapa? Karena satu, ada supply zone di atas yang belum termitigasi. Kedua, ada imbalance yang lumayan dominan misalnya. Yang ketiga, ini demand zone-nya juga masih fresh nih. Nah, cuman karena kita tahu oke, ini momentum terkininya dia lebih dominan bearish nih, kelihatan momentum di sana. Artinya bisa jadi ini ngelawan arus, makanya untuk memberikan konfirmasi lebih kita gunakan bantuan lower time frame. Nah, selama di lower time frame itu dia ada konfirmasi pembalikan arah, kemudian ada dimension yang memenuhi kriteria, kita juga udah ambil dulu. Nah, cuma kita tahu ini kita pendekatannya kalau dari sisi market structure ya, kita tepatnya anggap ini sebagai pendekatan buy to sell. Kenapa? Karena secara structure sebenarnya sudah ditunjukkan ada evidence, ada indikasi pergeseran struktur. Nah, kita buy to sell sampai mana? Ya, at least partial di sana, kita ambil partial. Nah, mungkin sisanya di trailing, siapa tahu ternyata supply tersebut nggak di-respect, nah malah dia melanjutkan bullish market structure-nya. Nah, kita dapat bonus tambahan return. Nah, dengan catatan, nah ini yang lalu siapa ya? Oh, ini Jerry nggak ada di sini. Jerry kapan ada nanya tentang hedging. Nah, cuma ini yang materi advance ya. Nah, cuma ketika kita di sini kita ngambil buy dulu, terserah ya. Ini apakah harga dia bakal nembus supply atau ternyata supply-nya di-respect dia terus turun. At least kita sudah ngambil posisi duluan, kita sudah manage resiko, mungkin dapat profit sebagian.
Nah, sisanya di trailing. Nah, kalau di atas ini ada peluang sell, terlepas di bawah kita masih ada sisa buy position atau mungkin sudah take profit semua. Nah, selama di atas ada konfirmasi yang valid untuk kita entry, ambil lagi gitu. Walaupun secara probabilitas kita tahu tetap ada kemungkinan either dia bereaksi kita dapat profit dikit atau break even sebelum mungkin balik arah, atau dia beneran transisi dari bullish menjadi bearish. Nah, artinya kita dapat return yang cukup oke gitu. Nah, jadi kalau kembali ke pertanyaan Kurniawan, itu sebenarnya pertanyaan never ending question dan nggak ada jawaban absolutnya, Kurniawan, yang kita bisa lakukan dengan menggunakan berbagai informasi dan konsep yang kita pergunakan tadi. Nah, kita react, don't predict. Jadi selama valid ada ada konfirmasi, ada evidence-nya, kita ambil dulu gitu loh. Nah, beda cerita ya. Nah, makanya kenapa tadi saya tanya nih, kita lihat proses penembusannya seperti apa. Nah, beda cerita kalau misalnya, ini tadi kita kan bicara yang penembusannya misalnya impulsif lah, terus ada imbalance segala macam. Nah, beda cerita kalau seperti ini nih. Bullish market structure, ada dimension yang unmitigated, di sana juga ada dimension yang baru ya, dia sama-sama breakout structure. Nah, ketika misalnya harga mencoba break, ternyata dia gagal break nih, bentuk wick. Nah, artinya kita di sana ada indikasi nih, oh ini kemungkinan bullish intentionnya masih di-maintain dengan bagus nih. Nah, kita lihat lagi. Kalau ternyata dia habis nge-wick, di sana kan sebenarnya ada pengambilan likuiditas ya. Nah, kita lihat kalau ternyata dia berhasil break structure lagi, ya udah, berarti di sana kan ada demand baru nih. Yang di bawah kita abaikan dulu, kita fokus cari peluang buy dari demand yang terbaru. Kenapa? Karena sudah ada konfirmasi ini. Dia ngambil likuiditas, dia break off structure lagi, ada imbalance, ada demand baru gitu. Nah, cuman kalau misalnya dia mencoba break atau bearish shift-nya tadi belum ditutup dengan body close candle ya. Nah, kita kan perhatikan lagi nih perkembangan price action. Bisa jadi dia pullback dikit, turun lagi, mencoba break lagi, ternyata nge-wick lagi nih. Turun lagi, nah baru kelihatan ada body candle nih. Nah, kalau kondisi yang seperti ini kita bandingkan dengan kondisi yang tadi nih. Ketika dia kembali langsung break structure dengan impulsif. Apa yang teman-teman bisa bedakan nih dari dua skema ini? Yang shifting langsung dengan impulsif, ada imbalance, dengan yang korektif break nih. Kira-kira teman-teman kalau lihat dua kondisi ini bisa bedakan nggak? Mana kondisi yang masih cukup high probable untuk kita mulai cari peluang sell karena ada indikasi bearish shift yang valid, dan mana yang kita masih fokus cari buy. Walaupun mungkin secara structure sebenarnya sudah kelihatan transisi nih, cuma transisinya korektif banget gitu. Yang buy yang kiri. Yang kiri ini masih lebih dominan kita kalau misalnya cari buy ya di sini ya. Nah, artinya di kondisi ini kita bisa tetap antisipasi kemungkinan harga untuk bereaksi dari demand yang unmitigated ini ditambah dengan corrective nature beserta mungkin dia nyusun ini nih, bangun likuiditas di atas sebenarnya dalam bentuk trendline liquidity. Nah, makanya kenapa tadi pertanyaan Kurniawan saya bilang jangan prediksi, karena selamanya juga kita sebenarnya nggak terlalu nggak harus kita tahu apakah transisi structure itu akan berlanjut menjadi transisi bias yang sebenarnya atau hanya bagian dari manipulasi liquidity. Nah, selama area perhatian atau SD zone-nya valid, high probable untuk kita jadikan area perhatian untuk cari peluang, didukung atau dikonfirmasi dengan berbagai evidence termasuk dengan price action ketika masuk atau mencoba break suatu struktur dan zona tadi. Nah, kita manfaatkan peluang yang ada selama memang ada evidence-nya gitu. Menjawab nggak kira-kira Kurniawan? Karena itu never ending question. Kurniawan? Paham kok. Gimana? Paham. Karena banyak paham, faktor juga ya yang Iya, pengaruh. jadi banyak faktor. Nah, cuma kalau saya ya, makanya kalau saya pribadi sih, personal biasa kalau kondisi terjadi ini break of structure. Nah, bahkan gini, Kurniawan, bahkan di kondisi yang ini pun misalnya dia break of structure impulsif ya, demand kita di bawah, ada kondisi demand bahkan nggak disentuh loh.
ternyata dia cuma break demand yang di atas, kelihatan body close candle juga, ternyata at the end dia juga jadi liquidity grab loh. Nah ini mungkin terjadi, walaupun demand di bawah nggak disentuh. Nah kenapa? Karena sekali lagi nih, price action ini fraktal. Mungkin di M15 kita lihat, oh demand yang di bawah nih nggak disentuh nih. Yang di atas udah kelihatan bearish shift, valid, ada momentum segala macam. Di atas juga ada supply, tapi kok kenapa dia ternyata masih berhasil melanjutkan bullish market structure-nya? Nah karena sifat price action yang fraktal. Bisa aja mungkin kita coba zoom out ke time frame yang lebih besar, misal ke time frame yang kita nggak pakai ya, misal H1. Nah, ternyata di H1 kalau misalnya saya ubah warnanya nih, sorry jangan, saya ubah warna kuning. Nah, bisa aja ternyata di H1 kondisinya gini nih. Nah, harga ternyata dia menyentuh demand-nya H1, bukan demand-nya M15. Swing low M15 yang terkini ini ternyata hanya bagian dari manipulasi likuiditas bagi harga hanya untuk melanjutkan intensi yang sebenarnya terlihat di price action-nya H1 gitu. Nah, jadi makanya nggak selalu juga bearish shift terjadi pun itu harus selalu kembali ke demand sebelumnya untuk melanjutkan intensinya ya, karena ya faktor manipulasi likuiditas nih sangat kental nih di pasar. Nah, cuma sekali lagi yaitu kita lihat beberapa faktor tambahan lainnya. Ya selama itu valid kita untuk ambil sell dulu, sell. Kalau ambil buy ya buy dulu gitu. Jadi kita react, jangan prediksi. Kalau dua-duanya valid ya kita ambil dua-duanya. Malah bisa jadi double kita. Jadi yang tadi contoh bearish shift kembali ke demand, kita buy to sell dulu, ternyata buy to sell-nya dapat. Misalnya 80% udah buang di sana, 20% trailing, kemudian ternyata trailingnya kita kena, udah tutup posisi buy-nya ya, ternyata sell-nya kita dikasih konfirmasi lagi, ya udah entry lagi. Nah ini di satu kondisi bisa jadi kita dapat dua-duanya, dapat return dari momentum pantulan ke atas, dapat return dari momentum pergantian trennya dari bullish menjadi bearish. Nah makanya selama SD zone-nya ini high probable, kemudian confluence factor-nya ada, terus ditambah lagi dengan lower time frame confirmation, lebih bagus lagi kan, ambil aja kan. Defense kita lainnya kan selain technical kan kita punya risk management gitu, risk per trade-nya udah low, pertanyaannya apa yang kita khawatirkan gitu. Sekali loss, dua kali loss nanti ketutup sama win-nya. Sering alami ya Kurniawan ya kondisi itu ya? Iya, sering bingung kok. Sering bingung. Saya juga kok kadang-kadang. karena memang ya itu bagian dari price action, bagian dari manipulasi likuiditas juga. Nah, makanya kenapa di saya persona saya keluarkan ada konsep buy to sell, sell to buy. Sebenarnya itu itu makanya saya masukkan di buku besar saya kan ya, berdasarkan hasil observasi selama ini. Jadi yang selama ini ada pertanyaan-pertanyaan sama kebingungan di kepala. Nah, saya coba cari solusinya gitu loh. Ternyata salah satu hal yang bisa mengurangi atau meminimalisasi kebingungan, ya udah ya selama itu valid, ambil peluangnya, tapi dengan mindset peluang ini sifatnya apa? Apakah pro trend atau counter trend yang buy to sell atau sell to buy tadi. Oke. Satu pertanyaan lagi mungkin sebelum saya tutup. Besok nanti bisa tanya lagi. Kalau bisa sempatkan waktu besok bisa join karena besok kita latihan langsung coba marking di chart nih sama-sama. Biar lebih mantap marking SD zone-nya. Cukup? Oke, kita tutup hari ini. Lanjut besok. Oke, Pak. Ya, oke ya. Kita Thank lanjut you. besok ya. Oke ya. Saya tutup. Nah. Terima kasih waktunya. Kita lanjut besok. Thank you Oke. Ko. Ya, makasih. Sore. Ya, makasih. Sore ya. Sorry.